Bapak Ibu, oleh karena Ibu Jelly semalam eh, terapi dan kondisi tubuhnya kurang nyaman, beliau tidak dapat hadir pagi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu, Engkau bangunkan kami pagi ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, berhadiratlah di tengah kami dengan Roh Kudus-Mu, ajari kami untuk mengerti firman dan mengerjakannya di dalam hidup ini. Dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita masih di tema yang sama, Kristologi, tapi kita boleh buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambarnya, gambar dan rupa kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di ayat ini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, bukan atas manusia lainnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi manusia diciptakan di hari ke-6 segambar dengan rupanya, dan yang diciptakan adalah laki-laki dan perempuan. Eh, Belakangan ini ada keprihatinan buat saya pribadi karena banyak sekali pasangan-pasangan yang bukan laki-laki dan perempuan, tetapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau yang lebih parah lagi, mereka bisa melakukan laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan sekaligus, atau perempuan dengan perempuan, tapi bisa juga lakukan perempuan dengan laki-laki. Hal itu membuat saya pribadi prihatin, tapi saya hanya dapat mendoakan mereka itu agar kembali lagi
kepada rancangan Allah, yaitu diciptakannya laki-laki dan perempuan. Begitu banyak kejadian terjadi di masa dari kitab Kejadian sampai Maleaki. Dan itu membuat Tuhan bersedih hati, sehingga di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena dunia ini Allah sendiri yang ciptakan, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasihnya, maka Dia mengaruniakan anaknya yang adalah dirinya sendiri untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya untuk tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih kemurahan Tuhan. Dan kalau ada yang menyepelekan, menyia-nyiakan kasihnya, sedih sekali. Semalam di Bible Study dijabarkan bahwa ketika saya melihat para plus, saya melihat Tuhan di sana. Ketika saya melihat Pak Ari, saya melihat Tuhan di sana. Ketika melihat Ibu Tina, Ibu Anita, Pak Calvin, semua yang kita hadapi, yang namanya manusia, Tuhan ada di sana. Karena Dia yang menciptakan segambar dengan dirinya. Ketika kita melihat lawan bicara kita bahwa Tuhan ada di sana, maka apapun dispute, apapun diskusi yang kita lakukan akan menjadi baik adanya, tidak menjadi pertikaian, tidak menjadi peperangan. Itu dalam doa saya ketika mendengarkan penjabaran materi semalam dari Pak Yohanes, karena kita melihat sekarang ini dengan adanya alat komunikasi yang begitu canggih, apa yang terjadi di bumi, di bagian dunia sebelah sana, kita langsung tahu bagaimana hasil peperangan itu, hancur-hancuran. Hari Minggu kemarin di ibadah kami diceritakan bahwa komunitas CBN membantu masyarakat yang tinggal di hutan-hutan. Ternyata di hutan-hutan di tepian Myanmar ini juga dijatuhkan bom. Emang di tengah hutan ada siapa gitu kok mereka tega melakukan itu. Dan betul ada komunitas yang melarikan diri dan hidup di hutan memang. Tetapi sedih sekali gitu loh. Oh, mereka jadi tergoncang. Apalagi yang namanya anak-anak. Nah, itulah yang dijangkau oleh CBN untuk mereka boleh dibantu untuk pemulihan. Dan bom itu jatuh juga tidak jauh dari rombongan CBN yang hadir di sana. Dan puji Tuhan, mereka boleh selamat. Kita semua bersyukur akan hal itu. Ketika dipaparkan bagaimana sih peperangan itu memberikan kerugian demi kerugian dan kesedihan. Karena di Mazmur 133 juga Tuhan katakan, alangkah sungguh indahnya jika kita boleh duduk bersama, diam, dalam kasih, justru kesanalah Tuhan perintahkan berkat-Nya. Jadi Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu karena kasih Tuhan. Lalu begitu Tuhan begitu mengasihi kita,
Dia memelihara kehidupan kita. Dan di Filipi 4 ayat 4 sampai 6 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena Tuhan mau kita senantiasa bersyukur, maka kita dapat bersukacita. Karena kebahagiaan itu ketika kita dapat bersyukur. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seperti pujian tadi, Tuhan menjawab doa kita lebih dari yang kita harapkan karena Dia begitu mengasihi kita. Lalu kita juga boleh percaya bahwa Tuhan sendiri yang memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan buah-buah roh ialah kita baru merayakan hari Pentakosta. Buah roh kita boleh lihat di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan itulah yang akan kita laksanakan dengan pertolongan Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, biarlah setiap kita mampu mengasihi. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi dimulai dari Tuhan sendiri mengasihi kita dan Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita itu juga dengan alasan karena kasih-Nya kepada kita. Maka kita juga dengan pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk mengasihi. Kembali lagi ke materi semalam bahwa di setiap yang kita hadapi, apakah itu teman kerja, apakah itu teman sepelayanan, apakah itu keluarga, anak menantu cucu, di sana kita melihat Dia. Karena kita diciptakan oleh Dia, maka dengan itu kita dimampukan untuk melaksanakan buah roh. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengasihi, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Penguasaan diri terakhir dikatakan, dan itu buat saya pribadi sulit dilaksanakan. Tapi dengan adanya materi semalam saya tertegur, ada rema di hati saya, iya. Di setiap ciptaannya Dia hadir. Dan kita boleh bersyukur, kita belajar juga dari setiap musim dalam hidup kita, Dia hadir dan menolong kita karena begitu besar kasih-Nya. Jadi Kristologi, ketika dikatakan tema kita bulan ini Kristologi, di pikiran saya langsung sama dengan kasih, sama dengan Amazing Grace, berkat yang sangat istimewa. Terima kasih Tuhan untuk pengertian yang Kau berikan buat Barita yang sederhana, sudah belajar untuk mengerti akan rencana-Mu yang indah buat kehidupan pribadi lepas pribadi.
Engkau sendiri yang menolong kami untuk mengerti sedikit demi sedikit rencana-Mu yang indah buat setiap kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk mampu melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh mengatakan, kami boleh bersuka cita bersama Tuhan dan menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.